Selamat malam teman-teman, kembali lagi di channel Analisa Saham. Pada malam hari ini saya akan memberikan analisa beberapa saham. Yang pertama ada MDKA, yang kedua ada CTRA, yang ketiga ada PTBA, dan yang keempat ada BRIS. Sebelum itu, semua keputusan dan risiko investasi tetap ada di tangan para trader dan sahabat investor pasar modal Indonesia. Untuk yang pertama adalah MDKA. Di sini MDKA terlihat dia sudah berhasil bergerak naik setelah sebelumnya berada di sekitaran area MA10-nya. Dan untuk hari ini bandar melakukan akumulasi dengan jumlah sedikit. Untuk stok RSI sendiri di sini dia masih berada di tengah-tengah. Dan di sini saya tidak melihat adanya penguatan dari stok RSI karena dia tidak mengarah ke atas maupun tidak mengarah ke bawah. Di sini tidak ada sinyal yang bisa kita baca dari stok RSI. Untuk MACD sendiri di sini cenderung masih bergerak sideways, tapi tanda-tanda penguatan mulai terlihat tapi belum terlalu signifikan. Untuk pergerakan asing sendiri, asing hari ini masuk banyak di saham MDKA. Untuk volumenya tidak begitu besar. Untuk MDKA ini jika dia berhasil breakout dari 2810 sampai 2820 di sini berpeluang harganya akan naik ke kisaran harga 3010 sampai 3020. Tapi untuk secara keseluruhan di sini saya melihat untuk MDKA masih cenderung bergerak sideways. Jadi dia masih membuat base-nya, tapi jika dia berhasil breakout dia akan melanjutkan uptrend-nya. Jika dia berhasil breakout dari 2820. Untuk support itu di 2050. Untuk MDKA bagi teman-teman yang ingin masuk di saham MDKA di sini saya cenderung lebih baik wait and see dulu karena di sini saya masih bergerak sideways dan di sini masih berada di tengah-tengah. Nanti jika ada koreksi lebih dalam lagi teman-teman bisa pertimbangkan masuk di sekitar supportnya di 2050. Untuk saat ini wait and see dulu bagi yang ingin masuk, dan bagi yang sudah punya posisi di MDKA di sini MDKA ini bergerak uptrend. Yang sudah punya posisi MDKA di situ bisa pertimbangkan taking profit jika nanti MDKA ditutup di bawah MA50 di kisaran 2420. Itu bagi teman-teman yang sudah beri di support 2050, perhatikan area 2420 untuk taking profit jika ditembus. Seperti itu untuk MDKA. Untuk MDKA ini lebih cenderung untuk saya lihat di sini karena pergerakan trennya sangat bagus, yang cenderung bergerak naik terus. Di sini sangat bagus untuk investasi jangka panjang. Seperti itu untuk MDKA. Kita coba lihat di time frame monthly-nya. Oke. Di sini dari harga 300 dia terus bergerak naik. Jadi di sini MDKA secara tren dia uptrend. Ini hampir sama seperti saham BCA untuk pergerakan harganya. Jadi cenderung bergerak naik. Jadi untuk MDKA secara tren dan rentan pergerakannya dari histori sebelumnya ini sangat bagus untuk jangka panjang seperti itu. Tapi kembali lagi ke teman-teman semua, lebih senang trading atau bisa dikombinasikan trading dengan investasi jangka panjang seperti itu. Jadi untuk MDKA wait and see, yang sudah punya posisi bisa pertimbangkan area 2420 jika ingin taking profit. Jika ditembus area 2420 bisa taking profit dulu. Tapi yang masih ingin hold itu bisa pertimbangkan di sekitaran MA 100 di 1800. Karena jika area 1800 ini ditembus, ya kita patut waspadai ada perubahan tren. Itu untuk MDKA. Yang kedua CTRA. Oke, untuk Ciputra sendiri
dia sedang menguji area resistennya di 1120 dan untuk supportnya di 985. Di sini untuk CTRA ini terlihat dia hari ini bandar melakukan akumulasi yang besar di saham CTRA. Untuk stok RSI sendiri ini sudah berada di area overbought-nya jenuh belinya dan sudah mulai mengindikasikan adanya pelemahan. Untuk MACD sendiri di sini masih mengarah ke atas. Untuk asing hari ini asing keluar dan volume tidak begitu besar. Ini untuk CTRA ini jika dia berhasil breakout dari 1120 dan mampu bertahan di atas level itu, ini berpeluang menguat sampai dengan harga 1320. Lanjutkan kenaikannya. Tapi jika besok dia mengalami koreksi, teman-teman bisa pertimbangkan taking profit bagi yang sudah beli di harga bawah. Bagi teman-teman yang sudah beli di harga 930 sampai 950 bisa pertimbangkan taking profit dulu karena ada peluang ini CTRA jika besok ditutup koreksi maka berpeluang kembali menguji supportnya di 985. Itu untuk CTRA, dan buat teman-teman yang belum punya posisi di CTRA, wait and see dulu karena di sini stok RSI-nya sudah overbought dan dia sudah berada di area resisten. Harusnya ada koreksi. Teman-teman bisa manfaatkan koreksinya itu untuk masuk di saham CTRA. Paling tidak level yang cukup bagus itu di support 985. Kita perhatikan besok pergerakan CTRA apakah dia berhasil breakout dan bertahan di atas 1120. Jika berhasil bertahan, teman-teman yang sudah punya posisi masih bisa hold dengan target selanjutnya di 1320. Dan bagi teman-teman yang belum punya posisi, jika besok dia berhasil breakout dan bertahan di atas 1120 bisa pertimbangkan untuk masuk secara bertahap dengan target taking profit di 1320. Jadi jangan masuk semua, masuk bertahap dulu. Jika dia besok dia bisa breakout dan bertahan di atas 1120 bagi yang ingin masuk di CTRA. Karena dari segi MACD sendiri di sini masih mengindikasikan penguatan. Itu untuk CTRA. Yang ketiga ada PTBA. PTBA sendiri di sini supportnya di 2415 dengan resistnya di 3090. Untuk PTBA dia baru saja mencoba menguji area MA20 di 2600-an cuma tidak berhasil ditembus oleh saham PTBA. Dan untuk PTBA saya lihat kecenderungannya di sini masih bergerak melemah. Ditambah lagi ini stok RSI-nya sudah overbought, jadi teman-teman hati-hati, sebaiknya taking profit yang sudah beli di support 2415. Karena setelah mencapai support 2415 sebaiknya taking profit dulu bagi yang beli di area 2415 karena cenderung ini PTBA kecenderungan bergerak melemah saya lihat. Dan untuk bandar ya ini bandar akumulasi besar. Untuk MACD sendiri di sini masih belum ada sinyal karena di sini garis birunya belum berhasil menyilang garis merah, dia masih belum sempurna persilangannya. Tapi saya lihat di sini masih cenderung bergerak melemah. Untuk asing ini akumulasi dengan jumlah sedikit, volumenya juga tidak besar. Jadi buat teman-teman yang ingin masuk di PTBA bisa amati dan wait and see dulu di support 2415. Jika dia berhasil mantul, teman-teman bisa mulai masuk karena ada kemungkinan jika dia berhasil rebound setelah menyentuh 2415 dan dia berhasil lanjutkan kenaikannya sampai berhasil membreakout area 2650, ini bisa membuat patternnya itu double bottom dan bisa mengindikasikan kenaikan seperti itu. Nah, dia sudah turun seperti ini, lalu dia bisa turun lagi. Itu saya lihat dari PTBA. Jadi bisa pertimbangkan taking profit yang sudah punya posisi. Yang belum wait and see dulu di 2415. Yang terakhir adalah saham BRIS.
Oke, untuk saham BRIS ini ya sempat menguji MA20 di 2800, supportnya terdekat itu adalah di 2450, resistennya di 3740 sampai 3750. Untuk BRIS waspada juga, dia cenderung bergerak melemah. Untuk hari ini bandarnya distribusi besar di saham BRIS, stok RSI di sini mengarah ke bawah, mulai mengarah ke bawah, bisa mengindikasikan pelemahan. Untuk MACD juga di sini masih mengarah ke bawah. Jadi untuk BRIS, teman-teman berhati-hati yang sudah beli di 2450 bisa pertimbangkan taking profit dulu. Karena saya khawatir jika 2450 ditembus, maka berpeluang BRIS itu ke harga 1890. Untuk asing hari ini asing menjual saham BRIS, volume juga tidak begitu besar. Untuk BRIS sendiri kecenderungan masih bergerak melemah, saya lihat, jadi hati-hati teman-teman ingin masuk di BRIS. Paling aman itu tunggu di sekitaran area 1180 sampai 1890, sekitar rentan MA 100 dan MA 200. Jika teman-teman ingin masuk di saham BRIS, di situ area teman-teman bisa lakukan akumulasi. Untuk saat ini saya cenderung bergerak melemah, jadi bisa taking profit dulu yang sudah beli di bawah. Itu untuk saham BRIS. Baik, sekian analisa saham dari saya. Jika ada teman-teman yang ingin menanyakan mengenai saham-saham yang ingin dianalisa, bisa tinggalkan komen di kolom komentar. Dan terakhir, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar dapat membantu channel ini semakin berkembang. Terima kasih.